warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang research saya tentang hukum internasional. Di mana bab 1 membahas tentang pengertian, batas dan istilah hukum internasional. Hukum internasional dibagi menjadi dua, itu hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Di mana yang privat membahas tentang hubungan internasional yang melintasi batas-batas negara yang bersifat terdata. Sementara yang publik membahas tentang hubungan internasional yang mengatur kaidah-kaidah hukum dan asas hukum yang melintasi batas-batas negara. Di sini hukum internasional privat dan publik memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah yaitu sama-sama mengatur hubungan antara negara-negara yang berkaitan. Sementara perbedaannya adalah terletak pada objeknya. Hukum internasional privat mengatur antar perorangan, sementara yang publik mengatur negara dengan negara. Kemudian istilah hukum internasional biasanya orang menyebut hukum antar bangsa, hukum bangsa dan hukum antar negara. Hukum antar negara atau law of nation pertama kali ditemukan di dalam hukum Roma, yang itu ius gentium, di mana pada dasarnya pertama kali ini mengatur hubungan antara orang-orang Roma dan orang-orang di luar Roma, ataupun orang-orang di luar Roma satu sama lainnya. Kemudian masyarakat internasional. Adanya hukum internasional haruslah terlebih dulu adanya masyarakat hukum internasional. Kita ketahui bahwa sekarang banyak negara-negara yang berkembang sejauh ini. Namun harus ada hubungan antara masyarakatnya. Apabila negara itu terpencil, maka tidak ada terjalinnya hubungan antara masyarakat internasional. Hubungan masyarakat internasional terjalin bisa dikarenakan adanya tidak kemerataan sumber daya alam maupun industri di negara tersebut, baik itu di bidang ekonomi, budaya, dan sosial. Kemudian sejarah dan perkembangnya hukum internasional. Ini dibagi menjadi tiga, itu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Di mana masa klasik ini ditandai dengan pada zaman India kuno, Yahudi dan Yunani. Pada masa India kuno didasari pada hubungan-hubungan raja terdahulu, di mana kerajaan-kerajaan tersebut mengatur hubungan satu sama lainnya. Kemudian dalam Yahudi, mereka membuat perjanjian lama. Di dalam perjanjian tersebut terdapat pengaturan antara orang Yahudi dan orang di luar Yahudi. Kemudian di Yunani juga dibagi dua golongan, yaitu orang Yunani asli dan orang di luar Yunani yang disebut dengan orang barbar atau biadab. Kemudian hakikat dan berlakunya hukum internasional. Terdapat banyak teori, salah satunya adalah teori hukum alam, di mana teori hukum alam ini menjadi perkembangan asal mula yang mempengaruhi hukum internasional, di mana dalam hukum alam ini dinitik beratkan pada akal manusia yang telah diberikan atau diilhamkan oleh alam, yaitu asas hukum yang diberikan oleh alam. Kemudian hubungan hukum nasional dan hukum internasional, hubungannya terletak pada kekuatan pengikat hukum nasional, yaitu adalah hukum internasional, di mana dalam melakukan suatu perjanjian internasional yang terjadi antar negara haruslah mempunyai wewenang dari hukum nasional itu sendiri, yang mana diatur dalam hukum tata negara yang menjadi prosedur dan sistem yang ada di dalamnya. Kemudian subjek hukum internasional ini terdapat 6 subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara diketahui merupakan subjek hukum internasional yang pertama, karena hukum internasional ini sudah jelas mengatur hubungan antar negara. Kemudian tahta suci. Tahta suci merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah tentang hukum internasional. Ini berdampingan dengan negara sejarah hukum internasional, di mana palang merah internasional ini berkembang dan kemudian diperkuat dengan perjanjian-perjanjian dan konvensi palang merah lainnya, seperti Konvensi Jenewa yang merupakan perjanjian perlindungan korban perang. Kemudian organisasi internasional. Terdapat 2 organisasi internasional yang saya ketahui, yaitu PBB dan ILO, yaitu Organisasi Buruh Indonesia, yang bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Ini dikarenakan mereka memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan internasional. Kemudian ada perorangan. Perorangan memiliki kekuatan atau asas-asas di dalam perjanjian Versailles di seusai Perang Dunia I. Mereka berhak mengajukan perkara di Mahkamah Arbitrasi Internasional. Kemudian pemberontak atau pihak-pihak yang bersengketa, mereka bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena memiliki latihan banget ya. Hak-hak seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak menentukan sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian hak untuk menguasai sumber daya alam di tempat yang didudukinya. Kemudian
sumber hukum internasional, yaitu ada 3. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang adalah perjanjian yang diadakan oleh negara-negara yang mengakibatkan hukum internasional. Kemudian kebiasaan internasional ini terdapat dalam pasal 38 ayat 1 sub B, di mana kebiasaan hukum internasional adalah kebiasaan hukum dan kebiasaan umum yang mempunyai akibat hukum, di mana mempunyai 2 unsur, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan harus memiliki bentuk hukumnya. Kemudian prinsip hukum umum di sini terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu asas hukum umum, di mana asas hukum umum ini adalah asas-asas yang mendasari hukum modern. Kemudian yang terakhir adalah wilayah negara dalam hukum internasional. Ini ada 6. Pertama adalah 1. Akresi, memperoleh wilayah secara alami, seperti gundukan sebuah pasir di aliran muara, gundukan lumpur. Kemudian cesi, pemerolehan wilayah secara damai melalui perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang. Kemudian okupasi, penyerahan wilayah yang tidak yang tidak berdaulat di negara manapun. Ini dibentuk dengan terra nullius yang baru, Bu. Ini dilakukan oleh subjek hukum. Kemudian preskripsi, di mana memperoleh wilayah secara de facto dan damai. Kemudian yang terakhir adalah aneksasi, pemerolehan wilayah secara paksa yang dimana selama dianggap sah dan diakui oleh hukum internasional maka tetap dilanjutkan. Terima kasih. Habis. Silakan. Siapa lagi?